Tidak lama setelah kontroversi jawaban dirinya soal teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memilih mundur dari jabatannya. Apakah mundurnya Hasan Nasbi terkait dengan kontroversi tersebut dan apa yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi juru bicara presiden yang baru? Kami akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Gerindra sekaligus Ketua Umum Lingkar Nusantara atau LISAN, Hendarsa Marantoko, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Hendarsa, Prof. Burhan. Selamat malam. Baik, Prof. Burhan, apakah faktor utama mundurnya Hasan Nasbi adalah blunder kepala babi dimasak saja? Saya kira tidak ya. Kalau melihat dari penjelasan atau pengakuan Saudara Hasan Nasbi di sebuah podcast yang mengatakan pengunduran dirinya karena ada sesuatu hal di luar dari batas kemampuannya. Jadi itu bahasa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi secara langsung. Artinya ini di luar dari soal blunder, apalagi Saudara Hasan Nasbi pernah mengatakan bukan seperti yang dipahami banyak orang berkaitan dengan teror kepala babi. Bahkan beliau terkesan mengatakan itu bukan blunder ya. Tapi lagi-lagi meskipun politically incorrect, saya kira ada persoalan lain yang menyebabkan dirinya sepertinya merasa tidak lagi mampu untuk menjadi kepala PCO ya. Nah, salah satunya mungkin saya melihat ya, itu Saudara Hasan Nasbi meskipun menjadi kepala komunikasi kepresidenan, tetapi sepertinya tidak begitu ada semacam jarak gitu ya dengan presiden. Jadi tidak bisa langsung mendampingi seperti yang kita asumsikan selama ini. Misalnya jubir seperti pada masa Pak SBY itu jaraknya sangat dekat dengan presiden. Sepertinya ada semacam portofolio yang berbeda antara tugas jubir presiden seperti pada masa SBY dengan PCO pada masa Pak Prabowo. Mungkin itu yang membuat Hasan Nasbi merasa itu di luar kemampuan dirinya dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurut Anda sesuatu yang di luar kemampuannya itu apakah karena dia sulit untuk mendapatkan akses berkomunikasi langsung dengan presiden karena bukan ring satunya Presiden Prabowo? Itu kan penjelasan majalah Tempo ya dalam liputan utama beberapa waktu lalu. Dan lagi-lagi setiap presiden itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Ibu Mega, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, terakhir Pak Prabowo tentu punya perbedaan style yang buat seorang Hasan Nasbi yang kita tahu bukan berasal dari karangan ring satu Presiden Prabowo mungkin tidak begitu terbiasa. Nah, sementara mungkin karena beliau punya kedekatan dengan Pak Jokowi, akses terhadap Pak Jokowi relatif mudah, dan itu yang membuat dirinya merasa sesuatu di luar dari kemampuan seorang Hasan Nasbi dan akhirnya dia memutuskan untuk menepi. Tapi lagi-lagi saya sih menghormati setiap pilihan atau karakteristik atau style ya dari masing-masing presiden. Dan kita tahu Zilvia, belakangan presiden sudah memutuskan untuk memperkuat PCO dengan menunjuk juru bicara yaitu Menseknek ya. Mas Pras yang kita tahu punya hubungan yang sangat dalam ya dengan Presiden Prabowo jauh sebelum Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, dan mungkin itu bisa membantu untuk memperbaiki komunikasi pemerintah dengan publik karena Mas Pras selain sebagai Menseknek, beliau juga punya kedekatan yang sangat khusus dengan Presiden Prabowo. Baik, oke. Bergeser ke Mas Hendarsam, sebelum kontroversi teror kepala babi dimasak saja, Hasan Nasbi terkesan sulit mendapatkan akses untuk bisa berkomunikasi langsung dengan presiden. Benar tidak itu terjadi karena Hasan memang bukan orang di ring satu presiden dan blunder Hasan Nasbi itu menjadi pemantik saja yang membuat Hasan semakin dalam tanda kutip terasingkan? Iya, terkait dengan masalah itu kan menjadi spekulasi yang terjadi di luar. Spekulasi yang ada contohnya di majalah Tempo dengan teman-teman kita, mitra kita, para analis-analis politik. Tapi tidak terkonfirmasi ya bahwa itu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Jadi saya bisa katakan bahwa terlepas dari apapun yang terjadi di belakang layar, ya bahwa
sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, dan sebagai sempat kita berjuang bersama-sama ya kemarin, saya cukup sedih ya kemunduran dari beliau, karena menurut saya Hasan Nasbi adalah orang yang sangat intelektual, ya kan? Orang cerdas, mempunyai kapasitas, literasinya kuat, ya kan. Tapi terlepas dari apapun itu juga, keputusan beliau untuk mundur sebagai kepala PCO patut kita hormati, karena ini menunjukkan bahwa beliau sebenarnya cukup ternyata ya dengan waktu yang mungkin relatif singkat dibanding dengan yang lain, beliau tahu artinya sebuah jiwa kesatria. Apabila beliau memang merasa tanda kutip ya, menurut beliau ya, kita kutip, beliau sudah tidak mampu lagi itu menjalankan, maka beliau memilih jalan yang mundur. Dan hal inilah yang bisa kita menjadi tauladan kita dari seorang Hasan Nasbi. Beliau secara kesatria mundur dari jabatan yang saat ini. Baik. Jadi kalau masalah terkait dengan yang lain-lain itu kan tidak terkonfirmasi dan belum bisa dipertanggungjawabkan tentang masalah info A1. Mas Hendarson, tidak ada bocoran di dalam sebetulnya apa yang terjadi sampai Hasan Nasbi mengundurkan diri? Tidak dalam kapasitas saya untuk ngomong masalah itu. Ya. Baik. Saya akan sangat menjaga diri dan berhati-hati untuk ngomong masalah itu, karena menurut saya ketika saya menilai atau ada beberapa kinerja dari beliau, tentunya ini kita punya kode etik ya, bahwa kalau saya membela atau saya mendiskreditkan beliau, ini menjadi sesuatu hal yang tidak bijak menurut saya dari sisi saya pribadi. Karena saya juga kalau saya melihatnya begini ya kan, memang ada satu momentum yang membuat akhirnya beliau teror kepala babi itu tadi ini seperti gara-gara bahasa istilahnya itu ya, gara-gara nilas titik rusak susu sebelah ya. Jadi apakah walaupun hal tersebut ya bisa kita perdebatkan, apa yang beliau katakan tentang masalah itu ya kan, bisa kita argumentasikan. Ya, beliau bisa challenge masalah itu, tapi bukan itu masalahnya. Tapi ya kami mengambil nilai bahwa apa yang beliau lakukan adalah merupakan bentuk rasa tanggung jawab, moral, dan sifat kesatria yang menurun dari Pak Prabowo. Baik. Yang lain mungkin masih spekulasi, tapi yang ini sudah fakta bahwa jubir presiden sekarang dipegang oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, Prof. Burhan, yang kita tahu merupakan orang di ring 1 Presiden Prabowo. Apakah fakta ini akan membuat tugas sebagai jubir presiden jauh lebih mudah dipegang oleh Prasetyo Hadi ketimbang Hasan Nasbi? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan Zilvia itu ya, PCO ini punya platform yang berbeda dengan jubir-jubir presiden pada masa sebelumnya. Jadi PCO itu diambil dari Kedeputian 4 Bidang Media dan Komunikasi Politik KSP, Kantor Staf Presiden. Dipisahkan dari KSP, kemudian dibentuk satu lembaga tersendiri namanya PCO itu, ya, Presidential Communication Office. Nah, dibentuk di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi yang pada dasarnya untuk mengantarkan, jadi user utamanya adalah presiden berikutnya, yaitu Pak Prabowo. Nah itu, tetapi lagi-lagi karena hasil pecahan dari KSP itu kita tidak bisa menyamakan antara PCO dengan jubir-jubir presiden pada masa sebelumnya. Nah ini yang berbeda, misalnya kalau kita membandingkan Andi Malarangeng atau Dino Patijalal pada masa keduanya mengabdi kepada Pak SBY, atau jubir pada masa Pak Jokowi yang belakangan langsung ditangani oleh seorang Jokowi pada waktu beliau menjadi presiden. Nah ini yang mungkin menyebabkan antara ekspektasi dengan realitas itu berbeda. Nah, kalau misalnya ada keinginan menjadikan PCO sebagai orang terdekat presiden yang mendapatkan informasi A1 langsung dari presiden, dari awal desainnya tidak seperti itu.
Nah, sepertinya itu yang kemudian disadari belakangan, apalagi kita tahu seorang Menseknek Prasetyo Hadi punya kedekatan yang sangat khusus dengan Presiden Prabowo, sehingga posisi jubir ditunjuklah ke beliau, sesuatu yang mungkin buat sebagian orang dianggap tanda kutip semacam hukuman. Padahal ya memang ada kebutuhan dari pemerintahan Pak Prabowo untuk menunjuk jubir yang tahu langsung dari A sampai Z apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo. Dan itu yang secara realitas tidak didapatkan akses buat seorang Hasan Nasbi karena memang platformnya dari awal berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan ditunjuknya seorang Menseknek juru bicara yaitu Prasetyo Hadi akan mengurangi kontroversi? Ya harapannya seperti itu, sekaligus harapannya ada banyak sekali gitu ya hal-hal yang ditunggu dari pemerintah, karena kan terus terang belakangan ada beberapa pejabat yang memberikan pernyataan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa pernyataan pejabat yang justru malah menimbulkan suasana yang justru malah kontroversial. Misalnya pernyataan kepala BKN soal PSSI yang sering kalah karena kurang gizi, padahal kita tahu pemain PSSI kebanyakan naturalisasi misalnya, atau pernyataan wakil menteri yang mengatakan ormas bagian tradisi masyarakat Indonesia. Hal-hal semacam itu perlu dibenahi dengan satu sistem komunikasi yang tunggal, dan harapan itu ada di Menseknek Mas Pras yang kita tahu punya kedekatan yang sangat khusus dengan Presiden Prabowo. Baik, tadi pertanyaannya adalah apakah dengan ditunjuknya Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden, sekarang komunikasi antara pemerintah dengan publik itu menjadi lebih efektif, Mas Hendarsam? Ya, kami berharap seperti itu juga, bahwa saya mengenal sudah begitu lama Mas Pras, Prasetyo Hadi ya, sebelum beliau menjadi Mensesnek, karena kita sama-sama dari partai yang sama dan sering sekali berkomunikasi dan berinteraksi. Bahwa satu yang saya ketahui tentang pribadi beliau adalah salah seorang pekerja keras, ya. Kedua, orang yang rendah hati. Ketiga, dia adalah orang yang soft spoken. Yang mungkin itu yang untuk menjawab tantangan yang ada selama ini. Ya, jadi saya melihat ya, terlepas daripada tentunya kedua belah sosok ini, Hasan Nasbi dan Prasetyo Hadi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi saya rasa ya bahwa saat ini saya orang yang mungkin berpikir pertama kali ketika siapa yang akan membackup atau mengganti Hasan Nasbi adalah ya Mas Pras, karena beliau orang yang sangat friendly dan soft spoken, dan ya kalau lihat dari tampangnya kan ini tampang orang baik-baik, jadi itu kan sangat diperlukan. Baik, kalau begitu. Hal-hal gitu kan banyak variabel ya. Pak Burhan mungkin lebih ngerti lah ya. Baik, kalau begitu. Tapi dari pandangan saya pribadi seperti itu. Ya, kita lihat kinerja komunikasinya nanti semoga lebih efektif ya. Terima kasih Mas Hendarsam dan juga Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.